Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Ya, selamat pagi. Saya senang sekali mendengarkan kisah perjalanan GBI Raja Wali. Ya, Bu John, tadi sempat saya pangling, saya bisiki Pak Pur, itu Ibu John, saya sampai kelupaan. Iya, memang 3 tahun saya kehilangan informasi tentang GBI Raja Wali, bahkan tentang Pak Pur yang sakit, juga Pak John. Dan ada istilah Pak Pur dibayar lunas, Pak John belum lunas katanya. Itu istilah, jadi ya saya juga merinding juga mendengarkan kisah bagaimana COVID yang begitu hebat. Nah, saudara yang saya kasih, untuk itulah saya hadir untuk memberikan kekuatan ya kepada kita, untuk supaya kita memiliki perspektif ya, kita melihat ke depan sana. Ya, saya begitu dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan. Dan saya bergumul waktu itu apa yang Tuhan mau sampaikan. Ya, lalu ketika saya tanya Pak Pendeta Pur katakan bahwa ada 2 kali kebaktian. Dan sudah dapat tempat, hati saya luar biasa. Jadi COVID itu juga kadang-kadang yang dianggap jelek, rupanya itu menjadi batu lompatan untuk melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, walaupun kadang kita berduka, saya dalam 2 tahun yang tegang itu, aku boleh katakan setiap minggu itu bahkan 1 minggu bisa 3 atau 4 teman yang dipanggil Tuhan. Ya, karena saya punya banyak grup hamba Tuhan, dan sebagai ketua PGPI Jawa Tengah, saya mengambil inisiatif kepada teman-teman pendeta, ayo kita berhentilah berdiskusi, berdebat tentang COVID yang kita tidak tahu. Ada begitu banyak komentar pendeta, mending kita adakan doa puasa saja, bahkan doa berantai. Jadi selama beberapa bulan itu kami doa berantai 24 jam dan terus berdoa, dan luar biasa. Dinamika dari doa itu, kami tidak lagi berkata negatif, walaupun kami lihat begitu ngeri, apalagi ketika Delta. Ya, jemaat saya juga pemain musik yang saya harapkan tetap hidup, ya dia dipanggil Tuhan, ya. Lulusan dari Jepang, sudah punya masa depan luar biasa, pemain drum yang kami andalkan, tapi dia memang ekstrim juga. Aku ndak butuh obat, ndak butuh dokter, aku cuma demam. Justru disitulah kelengahan dia, dan Tuhan ambil, yaitu sedikit pengalaman. Oke, saya langsung saja pada firman Tuhan. Tema kita adalah pengharapan yang melampaui segala kesulitan. Saudara, kita akui, saya ingin nyantai sedikit ngomongnya supaya tidak tegang, kesulitan yang kita hadapi dalam hidup ini memang itu menjadi warna dari kehidupan. Kalau ada yang berkata menjadi Kristen semuanya lancar, tidak ada masalah, itu keliru. Selama kita masih tinggal di dunia ini, dunia ini tidak luput dari namanya pergumulan hidup. Ya, kalau ingin bebas dari pergumulan, ya sudah, kita minta hari ini pulang ke rumah Bapak. Dan rumah Bapak itu aman, tidak ada air mata, suka duka ya. Ya, kita tetap senang terus ya. Tapi kalau masih diizinkan hidup, berarti ini kesempatan. Ya, sempat saya menggumuli Filipi 1 ayat 21 untuk sampaikan, tapi rupanya Tuhan ingin nyampaikan yang ini. Nah, saudara yang saya kasih, fokus kita di Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 18. Saudara, ketika saya menyampaikan ayat ini dalam pesan kenaikan Tuhan Yesus, saya menggumuli menemukan sisi yang lain. Dan ini yang saya bagikan di tempat ini. Walaupun agak nyinggung sedikit tentang kenaikan. Saudara, kita langsung ke bahan PPT. Ya, saudara, bahwa hidup Kristen adalah pertarungan dalam pengharapan. Pertarungan. Saudara, memang kita harus bergelut. Ya, bergumul. Ya, dalam kehidupan ini. Tapi saya sampaikan ini, hidup Kristen adalah pertarungan dalam pengharapan. Jadi, kenapa sampai ada orang begitu gampang kecewa, patah semangat, putus asa? Karena dia nggak punya pengharapan. Dia lebih berorientasi pada problem yang dia hadapi. Nah, kalau kita melihat, saya sedang menyusun ya bagaimana perjalanan umat Israel, itu rupanya gambaran perjalanan orang Kristen untuk menjadi serupa dengan Kristus. Nggak gampang.
harus sekolah di padang gurun, bergumul begitu banyak hal. Karena itu saya berani berkata, hidup Kristenan itu bisa digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang. GBI Raja Wali Cirebon sudah mengalami pergumulan dengan beli tanah, perizinan dipersulit, ya. Ya, kita sudah bisa bergembira. Oh, Tuhan sudah tolong. Tapi kita nggak lepas, tetap ada pertarungan, pergumulan lagi ke depan. Apa saja harus kita lakukan. Itulah hidup. Nah, mengapa saya pakai istilah hidup ini bisa digambarkan sebuah perjalanan? Saudara, kalau kita melihat istilah dalam Kisah 9 ayat 2, enggak usah dibacakan ini referensi, Kisah 22 ayat 4. Saudaraku, orang Kristen itu disebut dengan mengikut jalan Tuhan. Artinya, saudaraku, menjadi Kristen berarti kita berada dalam perjalanan di jalannya Tuhan. Saudara, kita mungkin tidak sadar bahwa orang Kristen di zaman dulu, di gereja mula-mula, lebih banyak dikenal dengan sebutan pengikut jalan Tuhan. Itu diungkapkan. Ya, mereka disebut pengikut jalan Tuhan. Ya, Kisah 9 ayat 2 dan Kisah 22 ayat 4. Nah, kalau disebut Kristen atau Kristianos, itu sebenarnya, maaf, ejekan. Itu pelecehan. Jadi yang ikut Tuhan disebut Kristen atau Kristianos. Itu orangnya si Kristus. Nah, itulah kenyataannya. Tapi sesungguhnya orang Kristen itu disebut dengan pengikut jalan Tuhan. Jadi ketika kita disebut pengikut jalan Tuhan, berarti, saudaraku, menjadi Kristen itu berarti berada dalam perjalanan di jalan Tuhan. Nah, memang tentu ada ketetapan-ketetapan yang Tuhan berikan supaya kita tidak melenceng dari jalannya Tuhan. Jadi kita berada dalam perjalanan di jalan Tuhan berarti kita mengikuti, kita menyaksikan, ikut mewujudkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Amin, saudara. Jadi kehendak Tuhan itu, kita tahu bahwa Allah itu yang memiliki kedaulatan atas hidup ini. Jadi kita perlu tunduk kepada Dia. Itu sebabnya, saudaraku, dalam Injil Yohanes memunculkan Yesus sebagai sang jalan yang kita pilih dan kita ikuti. Beliau berkata apa? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Dia sang jalan. Saudara yang saya kasih, saya begitu terkesan dari berita negatif. Memang kita tidak senang negatif ya. Tapi ini bukan hoax. Seorang pendeta yang bernama Pete Wilson. Pete Wilson ini pendeta dari Amerika Serikat. Beliau pendeta yang begitu sangat berhasil pelayanannya. Beliau mendirikan gereja Cross Point tahun 2002 hingga berkembang menjadi 6 cabang dengan 7.500 jemaat. Pelayanan gerejanya begitu luas, mulai dari penginjilan kepada para narapidana. Dia punya beban untuk menolong, memfollow up para narapidana, lalu pengentasan kemiskinan hingga mendirikan sekolah sampai di India. Inilah Pete Wilson. Bahkan Pete sendiri menerbitkan buku yang menjadi bestseller. Tiba-tiba dia mengejutkan banyak orang ketika mengumumkan pengunduran dirinya. Dia melepaskan jabatan sebagai seorang pendeta yang sudah top dipakai Tuhan. Saudaraku, sungguh sangat mengagetkan saya baca dia punya biografi. Kenapa? Rupanya beliau stres berat. Stres. Kita nggak luput dari stres, ya. Kita nggak luput. Selama kita hidup di dunia ini, tekanan, pressure selalu kita alami. Tapi kita perlu kelola stres itu dengan baik, kan selalu ada jalannya. Nyanyian tadi sudah menolong kita. Kenapa dia stres berat? Akibat ritme pelayanan yang begitu padat.
sehingga dia tidak kuat. Sehingga dia melepaskan jabatan. Di zaman COVID ini ada sekian ratus pendeta melepaskan ya atribut kependetaannya karena tidak kuat. Maaf, saya pakai pendeta yang lebih level rohaninya lebih tinggi. Lebih anak Tuhan kan. Nah, saudaraku yang saya kasih, di sini apa yang saya ingin sampaikan? Kenapa sampai begitu tertekan? Ya karena beban. Tetapi dia tidak mau melihat ke depan. Hidup nggak lepas dari beban. Saudaraku, karena itu saya berupaya. Ya walaupun sudah umur, ya masih muda 65. Ya bikin TikTok dengan bahasa anak gaul. Hai guys, saya buat TikTok untuk menjangkau anak-anak muda supaya mereka punya perspektif yang benar. Ya, lewat YouTube, punya YouTube 2, Instagram, Twitter, terpaksa. Tapi maaf, tidak mau pegang HP terus. Jadi data rekaman-rekaman, saya punya staf, tolong. Di setiap hari ini, sekali lagi, dalam berapa minggu ini, dalam 10 hari ke depan, serial Roh Kudus saya bikin TikTok. 1 menit saja dan YouTube short juga bikin. Supaya betul mereka mengerti tentang Roh Kudus, bahwa perlu kita mengandalkan Roh Kudus. Amin. Nah, ini saya mencoba memberikan jawaban. Nah, sekarang kita belajar. Ada 3 hal yang saya ingin bagikan pada pagi ini. Pertama, saudaraku, jadi dalam kondisi kita, memang kesulitan, kesukaran kita tidak bisa pungkiri. Tapi mari kita belajar. Tema ini bagus sekali. Hidup berfokus kepada Kristus. Jadi kita harus punya fokus kepada Tuhan. Bukan yang kita lihat masalahnya. Tukang jam kan. Saat jam makan. Dia lewati saking sibuk kerja. Istri sampai marah. "Pa, sudah jam 2. Ayo makan." Dia cuci tangan di wastafel. Ketika cuci tangan dia menjerit. Dia panggil ibunya, istrinya. "Ma, ada apa, Pa? Jempolku bengkak." "Mana?" "Ini jempolku bengkak." Dia lihat jempolnya sebesar paha. Lalu istrinya ketawa, tapi enggak sebesar paha. Yang masalahnya jempol kacamata pembesar papa belum dicopot. Itulah kita. Kita seringkali fokus pada persoalannya. Saya sangat merinding cerita kisah Pak Pur. Wah, enggak, karena saya ngalami juga kena serangan Omikron. 1 minggu di rumah sakit saya. Ya Pak Pur 2 minggu, 1 bulan total dan karantina. Yang saya renungkan itu, ketika sakit dan batuk terus, sampai perut gerak terus begitu. Beliau minta kepada Tuhan, berikan aku tidur setengah jam. Enggak dikasih. Saya nggak bisa membayangkan dalam kondisi itu, tapi Pak Pur dalam kesadarannya, mintanya itu yang saya kagumi. Tuhan berikan aku kekuatan. Nggak gampang seperti itu. Nggak gampang. Karena saya ngalami bayang-bayang kematian itu ada dalam pikiran saya. Jujur aja. Ketika diinfo, sebenarnya saya itu bukan separah. Sampai dokter bilang, "Pak, ngapain di opnam?" Tapi karena istri saya di opnam, istri saya komorbid. Ya, saya kepikiran. Ya kamar di sebelah, memang dia bilang, "Pak, nggak ada fasilitas pemerintah loh. Sudah penuh." Ya sudah enggak apa-apa, Rupa Telegerjo punya ruangan khusus untuk COVID juga. Bayar APD-nya 1,5 juta 1 hari. Sudahlah enggak apa-apa. Saya nemani istri, tapi ruangan bersebelahan. Tapi walaupun saya begitu berat, saya ngikuti pertemuan alumni STI Jabodetabek. Kemudian Pak Liu bicara sampai kondisi dengan impuls, saya ngikuti acaranya. Tapi jujur, ketika sudah tidak ada aktivitas, habis. Suster keluar, pikirannya apa? Kematian. Jujur. Jadi kalau kita hanya melihat kondisi kita, terus tidak melihat ke depan, fokus kepada Tuhan yang menjadi sumber pengharapan, kita pasti nggak kuat. Karena itu kita belajar pagi ini dalam Yohanes 14 ayat 1-3. Nanti ayat saya baca bertahap. Nah, ketika kita bicara konteks pembicaraan di sini, murid-murid Tuhan Yesus begitu cemas. Karena apa? Tuhan berkata begini, "Aku akan pergi. Dan aku akan pergi ke tempat yang kamu tidak tahu.
Bahkan Tuhan Yesus berkata, dari antaramu ada yang berkhianat. Bahkan beliau juga berkata, mulai hari ini kalian akan tergoncang imannya oleh karena aku. Petrus dengan semangatnya, karena mereka punya pengabdian, punya komitmen, orang lain boleh tergoncang imannya oleh karena engkau, tapi aku tidak. Dalam versi King James, I never will. Aku sekali-kali tidak akan pernah. Tapi rupanya, apa yang Tuhan Yesus nyatakan, aku akan pergi. Dalam Injil lain katakan, aku akan ditangkap, disiksa, dibunuh, pada hari ketiga akan dibangkitkan. Dan itu mengganggu perasaan mereka, sehingga mereka begitu stres, cemas. Kenapa? Mereka punya hope, punya pengharapan. Bahwa Yesuslah satu-satunya pribadi yang bisa diharapkan, diandalkan, yang akan memimpin mereka untuk lepas dari penjajahan Romawi. Dalam pikiran mereka adalah kerajaan dunia. Lalu Tuhan Yesus berbicara, memberikan janji pengharapan. Yohanes 14 ayat 1, sudah ada ayatnya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Janganlah gelisah. Jadi kegelisahan begitu kuat dalam diri mereka. Dan Yesus katakan, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Perhatikan pertama, kata janganlah. Tolong PPT-nya. Ya, kata janganlah ini ditulis dalam bentuk present pasif imperatif. Imperatif itu perintah, present itu kala kini. Berarti ini suatu kegiatan, suatu sikap yang sedang terjadi, sedang dalam proses. Jadi mereka betul-betul sedang dikuasai oleh perasaan gelisah. Bukan berarti belum, sedang ada dalam kegelisahan yang begitu kuat. Jadi ketika Tuhan Yesus berkata, janganlah, itu artinya berhentilah untuk kamu gelisah. Nah, kata gelisah dari kata dasar tarasul, ditulis dalam kata tarasetu. Itu artinya dikendalikan, dikontrol, dikuasai, disetir, atau digoncangkan. Jadi jangan sampailah hatimu digoncangkan, disetir, dikuasai oleh karena keadaan itu. Jadi bagaimana supaya hidupmu itu bisa diarahkan, dipusatkan, ditujukan kepada Allah yang jauh lebih besar dari masalahmu. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi arahkanmu, fokus. Ya jujur aja, kalau ada masalah, yang kita lihat adalah masalahnya, bukan Tuhan. Benar, kan? Kita bisa nyanyi di gereja, Allahku luar biasa. Sampai di rumah, masalahku luar biasa. Jujur aja. Jadi kadang-kadang saya katakan kita ke gereja itu cuma, maaf ya, diskotik rohani lah. Kita bisa lupa masalah. Sampai rumah, ingat lagi masalah lagi. Kadang-kadang ya itulah kita munafik, muka nabi, pikiran kotor. Ya, cuma di gereja aja rohani, di luar gereja rohana. Harusnya kita paham hal ini. Ya saudaraku, jadi berhentilah dikuasai. Nah, lalu dikatakan Pak, percayalah. Menarik. Jadi berhentilah untuk kamu digoncangkan hatimu oleh karena kepergianku. Yang penting sekarang kamu percaya. Nah, percaya di sini juga kata perintah dan kata present. Artinya sesuatu yang harus berkelanjutan atau menjadi habit, menjadi kebiasaan. Tetap percaya. Kondisi bagaimanapun kamu tetap percaya kepadaku. Kepada Bapa, kepada aku. Di sini tanpa disadari, ingat, murid-murid latar belakang Yahudi. Dan mereka punya keyakinan hanya Tuhan yang layak disembah. Ya, hanya Bapa. Nah, sekarang Yesus katakan, percayalah kepada Bapa, percaya juga kepada aku. Di sini kita lihat bahwa Yesus menyatakan keilahiannya. Aku bukan hanya manusia biasa yang menjadi rabi, pengajar, tapi aku adalah Allah yang patut kamu percayai. Saudaraku yang saya kasih,
Lalu Tuhan, next, ayat 2 dan 3 saya bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempatku di mana aku berada, kamu pun berada. Dari ayat ini, Yesus menjelaskan kenapa dia harus pergi. Misi Yesus di dunia itu sudah selesai. Dari kelahiran, Natal, kematian, kebangkitan, lalu selama 40 hari beliau menyatakan dirinya, lalu hari ke-40 beliau naik. Saudaraku, jadi kita melihat tadi nyanyian tentang rencana Tuhan ya. Jadi kita melihat apa yang jadi planning rencana Allah itu. Tidak pernah gagal. Amin. Tidak pernah gagal. Ada upaya untuk menggagalkan setan. Adam dan Hawa sebagai pilot proyeknya Allah di bumi ini. Digagalkan. Tapi Allah tidak bisa digagalkan. Allah datang, Allah berinisiatif. Sang inisiatornya adalah Allah. Cari Adam, di manakah kau? Dan Allah katakan, melalui keturunanmu yang akan meremukkan kuasa si ular itu. Dari jauh hari ketika Musa menulis kurang lebih 1500 tahun sebelum Yesus datang ke dunia, sudah dikatakan keturunan Adam. Artinya Allah akan memakai manusia menjadi sarana, yaitu Bunda Maria. 700 tahun sebelumnya lewat nabinya saya, Nabi Mika, dijelaskan lewat seorang gadis, masih gadis, melahirkan seorang laki-laki namanya Immanuel. Kepada Nabi Mika Tuhan berkata bahwa tempatnya di Betlehem Efrata. Dan itu terjadi. Cuman tinggal satu, dengarkan. Tinggal satu. Tadi saya baca, tolong ayat 3. Ayat 3 ada kata, aku akan datang kembali. Cuma ini toh, tinggal satu. Kalau dia Natal, mati, bangkit, naik, sudah terjadi. Masa yang satu tidak? Saudara mau percaya atau tidak percaya, Tuhan pasti akan datang kembali. Nah ini pengharapan kita. Jadi kita ingin belajar dari kasus murid-murid ini. Ya mereka merasa kehilangan dari gurunya akan pergi. Dan Yesus katakan, aku pergi bukan nganggur. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Saya bahas tema di gereja kami, rumah baru disediakan. Ya, bukan di dunia ini, ada rumah abadi, rumah masa depan. Disediakan bagi kita. Nah karena itu Tuhan ingin kita menyadari hal ini. Dan tugas yang kedua setelah menyediakan tempat, yaitu mengutus Roh Kudus. Nanti kita akan lihat di sini. Nah saudaraku, next. Jadi kita melihat Yesus memberitahukan penyebab kepergiannya kepada Allah Bapa. Untuk apa? Untuk mempersiapkan tempat bagi murid-muridnya. Ia juga berjanji kelak akan kembali menjemput mereka. Ya saudaraku, lalu ini merupakan janji eskatologis yang akan datang bagi kita juga, bahwa kelak setiap orang percaya akan bertemu dengannya dalam rumah Bapa. Ada reuni nanti. Makanya kita kalau ada kematian dalam Tuhan, tidak usah terlalu kehilangan betul-betul. Nanti pada waktu kita akan berjumpa kembali. Haleluya. Nah, apa menjadi pesan bagi kita? Kita akui dengan juta di awal saya katakan, hidup memang gak lepas dari pertarungan, pergumulan. Ya, seringkali bayang-bayang maut ketika kita sakit, ya, kita rasakan mati. 26 Desember mama mertua saya usia 84 tahun ya, sudah nggak bisa bernapas. Dalam berapa bulan sebelumnya batuk-batuk. Ya, kami ngomel mama tuh suka makan yang itu kerupuk atau apa yang berbau yang merangsang. Itu pikiran kami. Tapi 26 Desember diperiksa paru-parunya. Kaget paru-parunya penuh, nggak kelihatan, penuh dengan cairan. Sehingga beliau batuk, nggak bisa bernapas. Nah lalu disedot 1 liter, 1,5 liter paru-paru. Memang akibat cancer. Ya tahun 98 cancer dari payudara 1 diangkat, lalu
ginjalnya diangkat. 2017 diangkat lagi satu, jadi sudah tidak ada. Dan memang karena sudah umur tidak boleh dikemo lagi, hanya pakai obat. Lalu beliau, karena beliau pengusaha, walaupun sudah tua pengusaha, dia punya uang ke Singapura terus saja check up. Nah, akibat COVID nggak bisa ke Singapura. Itu efeknya. Nah, saudara, ringkas cerita aja ya. Karena ini bukan stand up comedy ya. Ringkas cerita aja. Lalu beliau sudah nggak tahan. Saya punya teman dokter spesialis paru-paru, saya konsultasi. Pak, ini kankernya berkembang. Jadi ada banyak hal ya di ICU. Mengandalkan oksigen. Lepas oksigen, dead. Sudah, itu saja. Dan Bapak Pendeta Timotius Sebekti, Bapak rohani saya itu adik dari mama mertua saya. Ya, masih family. Lalu katakan, Ci, diberesin aja wasiat supaya jangan sampai ada ribut. Ya kami ini, saya pagi pendeta ya, nggak mikir lah istri saya dengan salah satu penatua di Pak Sebekti. Hati-hati ya Kim, Puji, hati-hati jangan sampai. Cuma tinggal 2 saudara, Koko pengusaha, tinggal di Australia, sudah meninggal dan punya pabrik, sudah tidak dipikir mereka sudah kaya. Nah tinggal kakak adik, masa sih ribut so, ya. Ya anak tertua dan anak kecil. Tapi akhirnya Pak wasiat semua lebih cenderung untuk cucu semua. So. Orang tua nggak mau, tapi tentu kasih ke orang tua dulu. Sudah semua. So. Apa yang terjadi? So? Saya harusnya memimpin Holy Land tanggal 5 Maret sampai 17 Maret. Saudaraku, saya batal pergi. Diperkirakan oleh dokter dalam minggu itu nggak ada. So. Apa yang terjadi? So? Saya kata pada Mama memang kepingin pulang. Dia sudah bilang, aku ingin pulang. Sudah pasrah, sudah rela. Dan dia sangat luar biasa dengan saya, kadang-kadang kaku. So. Begitu baik, sudah makan hand. Di hati saya kok luar biasa. Merhatiin. Rupanya beliau ingin betul berbenah. So. Apa yang terjadi? So? Nggak jadi meninggal. So. Sekarang sampai saya cerita dengan Bapak Pendeta Sebekti, Om, Mama kerja lagi. Hah? Kerja lagi? Kalau nggak dicerewetin, Mama pulang jam 1 dimarahin. Nggak pulang, kerja. Nah, masalahnya kan sudah nggak punya harta kan? Habis semua kan? Lalu tiba-tiba istri saya, ini saya cerita ada maksud ya. Istri saya, kemana Ci? Ambil emas di bank. Emas. Nah emas itu jatah dibagi Cici istri saya gitu. Dijual. Lumayan besar. So. Untuk apa? Untuk obat Mama. Kan obat kanker mahal so, ya. Obat kanker dan cairan yang itu sudah tidak pakai sedot lagi. So. Itu 3 hari disedot. Sakitnya minta ampun. So. Sedot kan bayangkan ditusuk ya. Disedot. Tapi dengan obat itu luar biasa cocok. So. Jadi keluar lewat air pipis keluar. Kolesterol normal. Minum zaitun. Ini promosi dari Israel. Minum zaitun ya pagi dan malam. Sampai saya pesan lagi dengan pergi. Dan kolesterol normal. Dia punya diabetes yang parah. Normal semua. Nah sekarang istri saya tanya ke Cik. Kena obat Mama. Istri saya marah. Kenapa harus jual? Kan ada uang di bank. Anak saya dapat jatah rumah dan uang bank. So. Terus pakai uang ini toh. Dan mamanya istri saya kontak anak saya. Ini Bobo kasihan kan orang kek dipanggil Bobo. Bobo ini kasihan, enggak ada uang loh. Anak saya tanpa diperintah, kan itu uangnya Bobo walaupun wasiat. Ya pakai uang dia kerja, itu jatahnya dia. So. Aduh saya bersyukur. Saudara maaf saya, apa yang jadi pesan? Kadang-kadang kita dengan harta, so. Kita ingin ikat. So. Semua itu sementara. So. Mari kita belajar. So. Ya, jadi kita belajar dari poin pertama tadi. So. Seringkali akal kita yang main. Sehingga bahkan akal sehingga kita licik berperilaku tidak benar. Maaf ya, cinta akan uang. So. Itu akar dari segala kejahatan kita akan uang. Mengapa? Mari, so, dalam persoalan tadi poin pertama, jangan kita gunakan lagi, andalkan, kita bersyukur kita punya akal, punya pikiran, amin. Jangan pakai dengkul, ya kan? Ya pakai akal, tapi sekali-kali perlu sadar, so. Ketika akal tidak bisa diandalkan, ya dengkul logi, berlutut.
Itu saya lakukan, bangun gereja dengan 4 miliar jemaat kami mahasiswa. Ya saya pakai ilmu teologi dengkologi. Dengan sistem moderat, modal dengkul dan urat. Uratnya bukan berarti bagi proposal, saya anti proposal. Hanya dengan Tuhan kita andalkan. Bisa bangun selesai dalam 4 tahun. Yang belakang 4 lantai. Maka yakin gereja ini pun akan terjadi seperti itu. Pasti, saudara. Jangan andalkan pikiran saudara. Jadi pengharapan itu kita bangun karena adanya keyakinan. Iman. Percayalah. Nah, mari jadi dasar kita berharap itu adalah percaya. Kenapa seringkali kita tidak bisa berharap, punya pengharapan? Karena kita nggak percaya. Saya masih ingat di pedalaman, ini orang misi banyak masuk ke pedalaman. Ya, lalu kami kesasar, karena ngobrol-ngobrol jalan kaki, hutan semua nggak ada jalan keluar. Ya, sampai dia bilang, jangan-jangan kita dikerjain setan. Enggak, kita doa. Dan akhirnya apa? Ada orang Kalimantan Barat, dia bawa parang, bikin jalan baru, tebas. Kita jalan, dia potong, kita jadi jalan baru, kita jalan. Tapi ketika ada lampu menyala, kita punya pengharapan. Di sana ada orang. Kita bisa tidur. Pengharapan itu membuat kita kuat. Mengapa Ibrani 6 ayat 19? Pengharapan adalah jangkar yang kuat. Ingin kuat? Jangan andalkan akal saudara. Amsal 3 ayat 5 dan 6, percayalah kepada Tuhan dengan apa? Segenap hatimu, bukan akal. Akal perlu kita pakai, kita olah. Tapi ketika pikiran kita yang sudah tidak bisa menjawab, itulah kita menjadi ranahnya Tuhan. Yang menjadi bagian kita kerjakan, yang tidak bisa itu bagian Tuhan. Ini poin yang penting. Jadi hal-hal yang perlu kita pahami. Hati-hati ketika kita menggunakan kekuatan kita, kehebatan kita. Hati-hati. Saya banyak belajar. Bahkan saya dihajar Tuhan juga. Ketika merasa saya mampu, saya pintar. Rupanya enggak. Bahkan dengan sekolah, dengan titel pun tidak jaminan. Mengapa saya katakan, bagaimana penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita menyerah kepada Tuhan, percayakan kepada Tuhan sepenuhnya. Ada kepastian di tengah kegalauan, kekhawatiran. Ada kepastian. Selalu pasti. Ya, saudaraku, tidaklah pantas jika kita masih tetap mencintai kemapanan di dunia ini juga. Dunia bukan tempat yang permanen. Karena itu jangan lakukan yang gak benar. Percayalah, Tuhan pasti berikan yang terbaik. Kalau saudara hari ini merasakan diperlakukan tidak baik oleh orang, dijegal, dihalangi, don't worry, jangan khawatir. Tuhan bisa pakai sesuatu untuk Anda melihat kuasa Tuhan. Sebab itu kadang-kadang kita ingin marah. Jujur aja ya. Saya kata pada mahasiswa, seringkali mahasiswa mengeluh, Om, dosen pembimbing saya killer. Enggak ada yang killer, saya juga dosen. Dosen itu susah ditemui. Saya juga dikeluhkan oleh mahasiswa saya. Pak Henok dicari susah. Ya kamu dadaan sih. Minta dibimbing pas saya di Israel, bagaimana saya bimbing. Ya terpaksa bimbing secara online, saya cari waktu yang tepat. Kadang-kadang kita ini merasa, ketika kita merasa dipersulit oleh orang lain, hati-hati, jangan lakukan kedagingan. Mari kita belajar, kita bukan politikus. Kita anak-anak Tuhan yang punya Tuhan. Selalu punya cara, amin. Puji Tuhan. Jadi seberat, lihat gambar ini. Lihat gambar ini. Ya, berat. Tidak usah khawatir. Batu yang menonjol ini, yang berat ini, menjadi batu lompatan untuk Anda melihat kuasa Tuhan di balik masa saudara. Ini gambaran apa, saudara? Ayat ini cepat cocok, gambar cocok dengan satu ayat. 1 Petrus 5 ayat 7. Ingat tak? Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Ia memelihara kamu. Serahkanlah. Itu arti serahkan dalam teks Yunani itu arti apa? Jadi beban yang ada di pundak kita itu dilepaskan. Ada yang naik taksi, bawa koper yang beratnya 50 kilo dipanggul. Lalu ada taksi online datang, kita naik, koper itu kita panggul juga di dalam. Begitu? Itu orang bodoh, maaf BODOH. Jadi kalau naik taksi,
Kopernya taruh di mana? Di bagasi. Lepas. Nah, itu maunya Tuhan. Seberat apapun beban, lepaskan. Nah, kalau sudah lepas, tenang enggak? Kita jalan. Karena Tuhan yang memelihara. Wow, luar biasa kan? Ini membedakan orang Kristen, saya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yang kedua, ini poin yang penting. Fokus kepada Tuhan itu membuat kita mengenal Tuhan. Nah, saudaraku, ada gejolak yang luar biasa. Thomas dan Filipus enggak memahami. Saya bacakan Yohanes 14 ayat 4. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Nah, melalui Kristus sang jalan, kita mengenal Allah Bapa. Yesus jalan kepada Bapa. Tetapi respon dari Thomas dan Filipus beda. Next. Lebih dari 2 tahun, sekitar 3 tahunan. Mereka sudah bersama-sama dengan Tuhan. Tapi dengarkan, bersama tanpa mengenal. Hati-hati, saudara ya. Jangan-jangan kita juga menjadi Kristen belum kenal Tuhan loh. Teologinya kita ngerti, oh Yesus Tuhan. Tapi sudahkah betul-betul kita kenal Tuhan? Jujur aja ya. Saya berkali-kali ketemu dengan putrinya Bapak Ibu Pendeta Paulus Purwanto. Lupa terus namanya. Kenapa? Saya nggak akrab dengan Jessica. Nah, sekarang nggak akan lupa. Karena sudah makan bareng kemarin. Ya, dimsum. Dan lagi namanya dia mirip-mirip dengan calon menantu saya. Ya, jadi nggak lupa. Pokoknya ingat Jess saja lah. Yes. Nah, saudaraku yang saya kasih. Jadi kita belajar hari itu. Jadi bersama tanpa mengenal. Prihatin. Thomas katakan apa? Dalam Yohanes 14 ayat 5. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Itu kata Thomas. Sudah 3 tahunan belajar bersama-sama, tapi gagal paham. Lalu Filipus ngomong apa juga? Dalam ayat 8. Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami. Jadi 2 murid ini tidak kenal Tuhan. Nah, apa jawaban Yesus kepada Thomas? Next. Ayat 6 dan 7. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia, kamu telah melihat dia. Jadi dengan kamu mengenal aku, kamu kenal Bapa. Ini sesuatu yang menarik. Di sini kita melihat bagaimana kesetaraan Yesus dengan Bapa. Yesus juga adalah Allah. Nah, next. Jawaban Yesus pada Filipus apa? Ayat 9. Kata Yesus kepada Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Aneh kan? 3 tahun belajar, melihat mujizat. Ya jujur aja. Apa yang Yesus lakukan harus mata mereka jeli kan. Yesus menguasai alam semesta. Yesus menguasai hidup, hayat, kehidupan manusia yang mati 4 hari, bukan 4 menit, bukan 4 jam. Lazarus dikubur 4 hari, bangkit. Kan manusia nggak mungkin lakukan itu kan. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus, saudaraku, itulah pekerjaan Allah kan. Jadi mereka nggak tahu. Ini ironisnya di situ. Next. Nah, ayat 10 dan 11 saya bacakan. Ini jawaban Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu tidak aku katakan dari diriku sendiri, tapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan. Ada 2 nih. Apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Nah, kita next lihat di sini. Jadi Yesus menjawab dalam Yohanes 10 ayat 30. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi apa yang disampaikan tadi dalam ayat 10 dan 11 digenapi dalam ayat 10 30. Aku dan Bapa adalah satu. Nah,
Dari ayat 10 dan 11 tadi, Filipus dan Thomas dibukakan pemahaman. Ada dua alasan bila Yesus ada dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Pertama, apa yang dikatakan selalu benar dan digenapi secara tepat karena apa yang dikatakan oleh Yesus itu perkataan Bapa. Ini menjelaskan Yesus itu adalah Allah. Jelas ya? Yang kedua, berkenan dengan apa yang Tuhan Yesus kerjakan. Mujizat-mujizat itu adalah pekerjaan yang tidak mungkin bisa dilakukan oleh manusia. Tapi Yesus lakukan. Dan itulah pekerjaan Bapa. Jadi di sini Yesus menjelaskan, Thomas, Filipus, kamu tahu, aku adalah Allah. Jadi rupanya mereka tidak kenal Tuhan itu. Jadi Yesus menegaskan dirinya itu adalah Tuhan. Kepada Thomas, beliau berkata dirinya sebagai jalan, sebagai kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan, bukan sekedar penunjuk jalan. Penunjuk jalan itu apa, saudara? Rambu-rambu. Bukan sekedar penunjuk jalan. Dialah yang dapat membawa setiap orang yang berdosa kepada Allah yang kudus melalui pengorbanannya sendiri. Dia adalah kebenaran, bukan sekedar pewarta kebenaran. Dia sendiri adalah kebenaran. Thomas dibukakan pemahaman itu. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Nah, kedua, kita melihat sang jalan itu kita sambut dengan iman ini. Sekaligus adalah kebenaran dan hidup kita. Artinya apa? Kita dibenarkan dan memperoleh hidup ketika kita melakukan langkah iman, ketika kita percaya kepada Yesus. Mengapa, saudaraku? Ketika kita tahu bahwa dia adalah jalan, kebenaran dan hidup, respon kita adalah apa? Percayakah kita dia? Mengapa saya terus terang? Saya sangat dilatih, saya concern dengan PI pribadi. Dalam COVID ini, puji Tuhan, bukan 1-2 orang, belasan orang. Ini bukan orang sembarangan, ada dokter, ada pengacara. Orang-orang punya posisi. Ya, kami menangkan bagi Kristus. Yang saya ingin ceritakan sedikit, ada dokter namanya Dokter Bambang Sigit. Staf saya katakan begini, nanti ada orang mau konseling. Dah kamu yang layani aja ya, saya kurang sehat. Jadi ketika saya mau pulang, ada mobil rumah sakit datang. Wih, kok ambulan? Ada ambulans datang. Rupanya itu ambulan rumah sakit ngantar dokter. Bukan sakit, datang. Saya karena ini kok serius ada sopirnya, saya cari Bapak Pendeta. Tadinya saya nggak mau, staf, kamu yang keluar aja. Karena saya lagi persiapan naskah untuk rekaman, keluar. Tak lihat kok serius. Saya ketemu, Pak ada apa? Saya tadi ke gereja GKJ tapi tidak dilayani oleh pendetanya. Sekarang Bapak Pendeta bisa bantu saya. Aneh ya, bukan pendeta yang cari jiwa, jiwa tersesat cari pendeta. Kita bersyukur media sosial sangat menolong. Terutama Nabi ke-26 yang ribut itu. Iya, gara-gara Nabi 26. Dia tertarik. Tahu ya, itu orang Semarang. Lulusan UKSW, lalu kuliah teologi, ambil S2. Tapi saya tidak senang ekstrim ya, jangan jadi orang ekstrim. Ya. Kita di Indonesia, bagi di Cirebon jangan sekali-kali ya. Karena saya tahu banyak tentang Cirebon. Nah, dia nonton dengan istrinya. Lalu dia lihat saudara-saudaranya dia kok ribut terus begitu, pakai kata-kata yang nggak bagus. Dia mulai mempertanyakan itu. Nah, saudaraku, dia punya rumah sakit. Dia kerja di Kensaras situ dan punya balai pengobatan. Baik Pak, mari masuk. Ya, kebetulan saya belajar apologet dari agama mereka. 1,5 jam Tuhan pimpin, dia mengaku dosa, nangis, dan terima Yesus hari itu. 1,5 jam, begitu murah. Bukan saya hebat, enggak.
Memang Tuhan kerjakan itu sudah lewat YouTube dan media sosial. Tinggal saya yang menue. Luar biasa, 2 tahun ini terus ke gereja, kecuali minggu kemarin enggak kelihatan. Saya kontak dia kok HP enggak aktif. Istrinya protes. Pak, aku heran dengan papa. Istrinya pengacara. Notaris maksud saya, notaris. Pak, saya heran dengan papa. Istrinya orang Hindu. Ya, papa membawa saya untuk ikuti agama papa. Sekarang papa malah ninggalkan saya. Nah, sampai hari ini saya masih gumuli itu, saudara ya. Saya bagikan ini, saudara. Jadi kita belajar kalau Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Sudahkah kita meresponi ini, saudara? Percaya enggak? Yang bisa membawa saudara pada keselamatan yang kekal. 2 anak saya ketika mau dibaptis dibimbing oleh orang lain. Sebelum dibaptis saya panggil malamnya di rumah. Kamu yakin? Apa dasarmu dibaptis? Saya percaya Tuhan. Apa dasarnya kamu percaya? Saya konseling pribadi. Oke deh, kamu bisa dibaptis. Kalau enggak, saya tolak. Kita ukuran kita bukan ada di gedung gereja. Ukuran kita adalah percaya dulu kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Nah, pengenalan itu. Nah, saudara, apa menjadi pesan Tuhan bagi kita? Dalam kondisi hidup yang begini berat, begitu berat bagi kita. Kalau kita tidak punya pengenalan, repot. Di gereja kami dalam berapa tahun ini, tema kami adalah mengenal Yesus dan buat Yesus dikenal. Jadi bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita yakin gereja di sini juga sama punya beban, relasi kita dengan Tuhan. Kapan kita bisa kenal Tuhan? Kalau kita memberikan waktu beraudiensi dekat dengan Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku yang gak pernah ikut doa, ayo hari ini jangan pakai alasan. Kenal. Saya yakin, maaf ya, ini bukan untuk menguntungkan hamba Tuhan loh ya. Untuk menguntungkan saudara. Kalau saya semakin dekat, intim, akrab, dekat, saudara kan kenal dia sesungguhnya. Dan pengenalan ini bukan pengenalan secara teologis. Ini pengalaman, experience, pengalaman. Dan masing-masing orang punya keunikan. Nah, pengalaman saudara berkenal dengan Tuhan. Mengapa orang kalau sudah kenal Tuhan, disuruh apa saja dia mau lakukan untuk Tuhan. Ya kalau ke gereja nggak perlu didorong-dorong kayak mobil boko. Didorong-dorong, mengapa tak mau maju, ditarik-tarik. Ya karena nggak kenal Tuhan. Kalau kenal Tuhan kita punya komitmen. Dahsyat. Jadi pengenalan itu memungkinkan. Mengapa ada Pak Meo mengatakan apa? Tak tahu maka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang cinta. Jadi cinta kepada Tuhan muncul dari pengenalan. Enggak mungkin lah ya Jessica karena mungkin pingin punya OO sambung maksudnya gitu. Ya langsung ke garagi. Ada koko-koko cakep kayak orang Korea. Ayo kita nikah yuk. Enggak mungkin lah bahkan cowoknya bilang, ini wanita apa ini? Enggak mungkin lah. Kalau ada cowok di sini sudah umur 30 tahun karena dikatakan ijo lomut, ikatan jomblo lucu imut. Ya, merasa sudah didesak oleh papa mama, merasa didesak. Ke garagi ada cewek cakep. Nih, yuk kita nikah yuk. Enggak mungkin. Karena pernikahan lewat proses perkenalan. Pacaran bukan hanya untuk makan satu piring berdua, oh papa, oh mama. Karena pacaran sempat kita mengenal latar belakangnya, budayanya, tanggung jawabnya, karakternya. Ada proses. Baru itu muncullah namanya pengenalan. Mengapa banyak orang yang maaf ya cintanya nggak benar, nggak sehat. Ketika menikah tidak seindah warna aslinya. Kaget. Waktu pacaran kok semua baik nurut, setelah nikah malasnya minta ampun. Karena cinta bisa disembunyikan yang jelek-jelek. Mengapa saya katakan peran gereja? Saya tanamkan ini, peran gereja sangat menentukan untuk bimbing anak muda. Jangan biarkan anak muda pacaran begitu saja. Harus ada cell group.
namanya kelompok sel hati berbunga. Nah, itu dikumpulkan di situ, diarahkan sehingga mereka tahu apa maknanya. Jadi saudaraku, tanpa Kristus kita tidak mungkin mengenal Bapa lewat Yesus. Hanya orang yang sungguh-sungguh mengenal Yesus yang akan menerimanya. Nah, pengenalan inilah yang memungkinkan kita punya pengharapan. Walaupun bagaimanapun sulitnya. Bapa, aku tahu, Engkau tahu apa yang Engkau akan lakukan dalam hidupku ini. Dan ingat, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai ya kita hancur. Mengapa kepada umat Yehuda lewat Yeremia Tuhan berkata apa? Aku tidak pernah merancangkan rancangan kecelakaan kepadamu. Yang Tuhan rancangkan adalah rancangan masa depan yang cerah. Masa depan yang penuh pengharapan. Jadi Tuhan tidak pernah membawa kita pada hal yang gak benar. Nah, kalau sampai ada hal-hal yang tidak kita kehendaki, sementara kita berjalan dengan benar di hadapan Tuhan, jangan khawatir. Masalah yang tidak kita kehendaki itu menjadi alatnya Tuhan untuk kita melihat kuasa Tuhan. Sebab itu jangan banyak ngomel. Ya, ngomel bersungut-sungut. Ya, Yesus sebagai satu-satunya jalan keselamatan itu adalah fakta kebenaran ilahi yang sering sulit diterima oleh banyak orang. Mari kita undang Yesus dalam hidup kita. Bangunlah hubungan intim. Dalam ibadah 10 hari, saudara-saudara coba gunakan waktu. Ya, kalau selama ini mungkin jarang, coba berikan waktu. Nanti saudara akan rasakan, iya kok beda ya. Itu pengalaman spirit saya juga. Bertobat, terima Yesus Oktober 82, 83, saya ikut ibadah terus. Rasa ndak ingin lepaskan Tuhan. Akhirnya ada kesadaran nggak diminta. Dengan Bapak Pendeta saya dampingi besok. 84, Om saya lepaskan pekerjaan jadi hamba Tuhan. Tidak semua jadi pendeta, bingung nanti siapa jemaatnya. Tapi paling tidak semangat kita. Amin. Yang terakhir, yang ketiga, maaf saya agak panjang sedikit ya. Yang ketiga yang terakhir, kita tidak sendirian. Ya, nah ayat 12 sampai 18. Saya bacakan ayat 16-18. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab di dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ia ada di hati orang percaya melalui Roh Kudus. Perhatikan ayat ini. Jadi Tuhan katakan kepada murid-murid, aku memang pergi, tapi aku minta kepada Bapa supaya bisa mengutus Roh Kudus untuk kamu. Berarti apa? Berarti tidak sendirian. Murid-murid tidak ditinggalkan sebenarnya. Tidak ditinggalkan. Yesus tetap ada, saudaraku. Nah, penggantinya Roh Kudus. Perhatikan, seorang penolong yang lain. Perhatikan seorang. Perhatikan, seorang berarti pribadi. Roh Kudus itu pribadi, bukan sesuatu. Walaupun beliau punya sesuatu, punya tenaga, punya power, tapi beliau adalah pribadi. Karena itu belajar hormati Roh Kudus. Dia adalah Allah pribadi. Nah, penolong dari kata parakletos. Nah, kata para itu bisa artinya di samping, kletos dari kata kalio, dipanggil. Nah, dipanggil untuk ada di samping, mendampingi. Dan seringkali kata parakletos digunakan untuk istilah pengadilan, yaitu advokat, pembela, untuk mendampingi terdakwa. Dan itulah maknanya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi untuk mendampingi saudara dan saya. Artinya apa? Saudara nggak sendirian loh. Mungkin Bapak Pendeta nggak bisa mendampingi saudara, tapi Roh Kudus ada bersama saudara. Nah, itu maknanya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Lalu penolong yang lain. Perhatikan yang lain. Dalam bahasa Yunani ada kata allos dan kata heteros. Heteros artinya benar-benar berbeda, tidak sama. Nah, di sini kata yang lain dari kata allos, artinya penolong yang lain dari jenis yang sama. Nah, di sini kita melihat
kesetaraan Roh Kudus dengan Bapa, dengan Yesus. Tahu saudara? Jadi ini pribadi Allah. Luar biasa. Jadi pribadi Allah setara, sejenis, sederajat. Next, Yohanes 19 ayat 7. Ya. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Jadi adalah berguna, bermanfaat kalau aku pergi naik ke sorga. Supaya apa? Parakletos, penolong, penghibur sama katanya. Bisa turun. Nah, gambarkan begini. Seandainya waktu itu Yesus belum naik, sekarang beliau ngajar kita di sini. Saya mau tanya, Yesus ada nggak di gereja GKPB? Nggak ada. Karena dibatasi oleh apa? Ruang dan waktu. Sekarang Roh Kudus ada. Bukan hanya tempat, di hati saudara. Dia ada di Amerika, dimanapun dia ada. Dia ada menyertai kita. Kita tidak sendirian. Dan Roh Kudus punya tugas untuk melanjutkan pekerjaan yang sudah dimulai oleh Yesus. Dan Roh Kudus adalah sumber untuk kita bertumbuh ke arah Kristus dan setia mengiring dia. Mengapa kita harus penuh Roh Kudus? Ya. Status kita memang orang kudus. Tapi tubuh kita tubuh yang rentan dengan dosa. Jadi kita bukan hanya menerima status kita sebagai orang kudus, kita namanya mengalami pengalaman penyucian. Nah, Paulus katakan kita nggak luput dari daging. Karena itu kita diminta penuh Roh Kudus, artinya siap dikuasai, dikendalikan, saudaraku, diatur, dipimpin oleh kehadiran kudus dalam setiap aspek kehidupan kita. Itu makna sejatinya penuh Roh Kudus. Mengapa kalau ada orang jatuh dalam dosa? Sederhana jawabannya, dia nggak penuh Roh Kudus. Paham sih? Dia nggak penuh. Kalau penuh Roh Kudus nggak mungkin lah, karena Roh Kudus yang ambil alih hidupnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Sakarya 4 ayat 6 mengatakan demikian. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan pada Serubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan, bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, yaitu Roh Kudus, firman Tuhan semesta alam. Artinya apa? Tidak ada kehidupan Kristen yang berhasil tanpa intervensi campur tangannya Roh Kudus. Sama seperti mustahil bagi Serubabel bangun dan menyelesaikan bait Allah tanpa Roh Allah. Jadi kita nggak mungkin berhasil. Mengapa? Maaf ya, kalau gereja cuma hanya mengandalkan kepintaran, khotbahnya bagus, tapi tanpa penyerah Roh Kudus nggak mungkin. Maka jangan kaget, gereja semacam itu tidak akan pernah bertumbuh. Tapi kalau gereja yang memberikan tempat Roh Kudus sangat spesial, gereja itu akan bertumbuh. Saya lihat di Korea Selatan selama 8 tahun saya belajar ke sana, setiap tahun berangkat, saya amati kenapa gereja Korea. Saudara, gereja Korea itu yang terbesar bukan Choyonggi. Yang gereja terbesar Presbyterian, GKI-nya sana. Tapi dengarkan, GKI sana beda dengan di Indonesia. Saya bawa ketua sinode dari Gemit. Waktu nyanyi, dia beri tegak, tangan tidak begitu. Kita nari-nari, goyang-goyang, dia begini. Tapi hanya 3 hari, setelah itu dia goyang-goyang. Mulai goyang-goyang. Dia mulai berpikir, iya ya, hari Minggu liturgis, putum, segala macam, tata cara pengakuan iman rasul, berita anugerah segala macam. Tapi hari doa, bukan 1 jam, 4 jam bisa 5 jam penyembahan. Nangis mereka katakan. Di situ mengapa mereka bertumbuh? Satu gereja yang saya kagumi, gereja Onori. Onori ini waktu tahun 2015 dia membiayai misionari 1.800 orang yang disebarkan di dunia ini. Saudaraku, mereka punya pelatihan ibadah 7 kali hari Minggu, 7 kali. Hanya 1 jam 15 menit. Dengan paduan suara, choirnya tetap berdiri terus ibadah. Ya, firmannya sama semua. Walaupun beda pendeta beda, tapi pembahasannya sama. Tetapi kalau hari praise and worship-nya, saya katakan berjam-jam. Dan gereja ini melayani segala aspek. Kenapa? Mereka menekankan Roh Kudus. Satu hari ketika kami bertemu, hamba-hamba Tuhan,
Kami kaget pendoanya. Tiba-tiba pendoa ngomong apa? Kamu punya masalah ini. Beliau tidak kenal kami. Beliau bernubuat. Kamu begini, kamu begini. Kami kaget. Terus kita menyembah. Kaget semua. Padahal itu bayangan saya gereja Presbyterian. Kenapa? Karena mereka mengandalkan Roh Allah. Karena saudaraku yang saya kasih, mari kita sadari kita tidak sendirian. Apa yang terjadi sebagai ayat penutup? Yohanes 14 ayat 12. Wah, ini ayat ini membuat saya luar biasa. Sama-sama kita baca yuk. Yohanes 14 ayat 12. 2, 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Perhatikan. Kesendirian kita dijawab dengan kehadiran Tuhan. Yesus katakan apa? Kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bersama Roh Allah ya, pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Di mana yang kata apa? Sesungguhnya, ini janji Tuhan untuk saudara dan saya. Sesungguhnya artinya apa? Ini dapat dipercaya. Ayo sama-sama kita yakinkan. Jadi ketika Tuhan berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, artinya janji Tuhan itu dapat dipercaya. Artinya apa, saudaraku? Bahwa saudara dan saya dapat melakukan lebih dari apa yang Tuhan lakukan pada waktu itu. Saudaraku, jadi mempercayai bukan suatu aktivitas mental ya, tetapi berorientasi pada tindakan. Artinya gini, saudara. Ingat Petrus, apa kurangnya Petrus? Kurangnya apa? Menyangkal Tuhan kan? Tapi dia bertobat. Orang yang pernah gagal, tapi ketika dia sadar dirinya salah, dia bertobat. Apa yang terjadi? Dia khotbah. Berapa orang yang dibaptis? Lebih dari Tuhan kan? Ya kita tidak ingin menandingi Tuhan. Tapi Tuhan berkata, engkau bisa melakukan lebih. Mari saudaraku, saya yakin GBI Raja Wali, kalau semua jemaat mau bertindak, jangan hanya percaya toh. Dalam tindakan, saudara akan kait, ketika tumpang tangan, ada sesuatu terjadi. Saya yakin Cirebon akan terjadi revival luar biasa. Biar ini pesan ini jadi pesan profetik bagi kita. Jadi setiap orang yang percaya kepadanya disertai dengan kuasa spektakuler. Wow. Saya ingin tutup dengan satu kesaksian pendek. Ketika saya diminta khotbah di gereja cabang Pak Niko di Hong Kong. Paginya kita dengan tim khotbah di Hotel Regal, waktu itu mereka masih sewa Regal. Belum ditangani oleh Pak Steve, oleh Pak Handoyo ya. Terus setelah itu di waktu itu masih ditangani oleh seorang ibu Linda, pengusaha. Lalu tak ada hamba Tuhan di sana. Lalu karena saya sudah biasa melayani di Hong Kong, saya bilang teman saya aja yang khotbah pagi, pendeta senior dari Madiun, sorenya saya pimpin PA. Hanya satu ayat. Saya bahas Yakobus 1 ayat 2. Dan waktu ajak penyembahan, suara saya fales. Sakit tenggorokan. Dengan keyboardnya nggak pas, saya hentikan. Waktu saya hentikan, mereka menyembah 150-an orang menyembah, menyembah. Wah, lalu saya buka mata saya karena ada yang menjerit-jerit. Yang baju ini maju ke depan. Saya tuh heran juga dengan diri saya, dalam kesadaran, tapi mulut saya ngomong, kamu ke sini, dia maju ke depan, terus kamu punya masalah, ya. Suamimu berselingkuh, iya. Duitmu dihabis suami, iya. Saya tumbangin tangan, dia loncat. Karena itu mepet di sekretariat tuh, ya di apartemen semacam apartemen, loncat. Saya loncat. Kenapa? Kalau lepas kepala takut kena orang lain. Sampai dia jatuh, dempro, maaf, keluar. Selesai, hari itu manifestasi luar biasa. Teman-teman saya, kami berlima cowok semua. Jemaatnya cuma satu pemain musik, orang Madiun juga, laki, yang lain perempuan semua. Orang Indonesia. Itu tumpang tangan aja, manifestasi. Nah, yang saya layani ini, selesai ibadah, ketemu saya. Bapak pendeta kok tahu saya punya masalah? Saya juga nggak tahu. Dia cerita, saya punya masalah seperti Bapak pendeta katakan. Terus, Pak pendeta, tadi malam saya mau bunuh diri. Saya bukan Kristen Pak pendeta.
Teman gereja ini bawa saya ke sini. Saya PI menjadi Kristen. Wow. Mari saudara. Tuhan bisa pakai siapapun. Saudara. Mari dukung Bapak Pendeta John, Ibu, Pak Pendeta Pur, Ibu, dengan semua diaken. Kita sama bergandeng tangan. Mumpung Tuhan sudah berikan tempat. Saudara. Tuhan akan bekerja secara dahsyat. Maafkan saya bilang ayat, ini ada penutup ya. Yuk, satu ayat lagi. Next. Ya. Punya saya nih hang ya. Ada? Next. PPT-nya masih ada kan? Ya. Yuk, next satu ayat. Ya. Kita baca ini sebagai terakhir. 2, 3. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jadi jaminannya adalah siapa? Yesus. Dalam nama Yesus. Mari kita mulai menginkubasi, mengandung apa yang Tuhan mau kita kerjakan. Saya tidak memperpanjang. 3 hal. Pertama, mari kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Walaupun ada kesukaran. Jangan akal kita yang bekerja. Biar hati kita yang percaya kepada Dia. Yang kedua kita sadari bahwa kita perlu paham bahwa kita ini tidak sendirian. Ya, kita bersama dengan Tuhan. Ya, ini hal yang penting yang perlu kita pahami. Sehingga dalam situasi apapun kita bisa buat sesuatu. Dan yang paling penting, kenalilah Tuhan. Kapan bisa kenal? Kalau kita akrab, dekat. Mari Bapak Saudaraku, gak usah diumumin. Ayo doa. Ada niat, saya ingin tahu nanti sore banyak yang datang. Walaupun saya gak ada bersama saudara, nanti saya akan lihat memantau. Banyak yang datang sore nanti, amin. Mau kenal Tuhan? Masa ke waktu masih muda pacaran, wow. Apapun yang terjadi, hujan pun tak tabrak, waterproof. Demi cinta, masa dengan Tuhan gak mau? Mari beri waktu. Kedekatan saudara dengan Tuhan membuat saudara mengenal Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, kita nyanyikan bersama Bapa.